إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنعمنا بالصحة والعافية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قال في حديثه ما من مولود يولد على الفطرة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Al-Ayah Sadaqallahu Al-Azim. Sidang Jumaah Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang barakah ini di Jumat Mubarak ini, marilah kita senantiasa sejenak renungkan makna kehidupan kita, yang tentu hidup kita saat ini bagaimanapun juga akan menentukan masa depan kita nanti, baik di dunia apalagi di akhirat kelak yang kita hadapi. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Kata-kata ku ini adalah satu kata dasar, kalimat perintah yang pada akhirnya kemudian muncul kalimat taqwallah. Sehingga dari ayat inilah jamaah sekalian kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mawas diri, hati-hati dan takut untuk kemudian taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian takwa Allah inilah yang kemudian akan menjaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kita. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini yang mungkin menginspirasi kita, yang mungkin saat-saat ini panjenengan semua sebagai orang tua sedang sibuk-sibuknya mencari tempat pendidikan untuk putra-putri kita. Mulai dari jenjang playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Di sisi lain jamaah sekalian, masih banyak beberapa orang tua yang bersifat permisif, bersifat acuh tak acuh terhadap pendidikan putra-putrinya. Mungkin karena kesibukannya, atau mungkin karena kurang atensinya, kurang perhatiannya terhadap pendidikan putra-putri di masa depan mereka. Atau bahkan ada aspek yang ketiga, yaitu ada beberapa orang tua yang cukup hanya memberikan kebahagiaan putra-putrinya dengan faktor-faktor fisik dan materialistis semata. Untuk itu jamaah sekalian, sejenak kita merenungkan bagaimana pendidikan dalam perspektif Islam. Ini yang harus kita pahami jamaah sekalian, agar di dalam membina rumah tangga kita, membina putra-putri generasi kita, sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, agar kita diberikan keluarga, putra-putri generasi yang qurrata a'yun, yang membahagiakan kita, putra-putri yang senantiasa menjadikan aset kita setelah kita paripurna dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian, untuk mewujudkan putra-putri yang representatif, yang bisa memberikan jaminan masa depan mereka, baik secara duniawi maupun ukhrawi, adalah bahwa ada 3 komponen di dalam pendidikan menurut pandangan Al-Quran. Yang pertama, yaitu komponen keluarga sebagai basic pendidikan, azazut tarbiyah, asasut tarbiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis sahih
Ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Illa an abawahu atau fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumujjisani. Kemudian orang tualah yang kemudian menjadikan putra-putrinya kadang-kadang menjadi orang-orang yang seperti Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Baik dalam aspek, dalam konteks yang memang benar-benar seperti beragama mereka, atau mungkin adat budaya dan karakter mereka bukan Islami, bukan seperti orang-orang yang beriman seperti kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di dalam pesan yang sangat istimewa yang difirmankan Allah surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah di antara orang-orang beriman merasa khawatir, merasa takut, dzurriatan di'afan khafu alaihim, yang nanti akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik lemah akidah, lemah ekonomi, bahkan lemah di dalam meraih masa depan mereka. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka dasarilah pendidikan putra-putri kita dengan basic ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pendidikan-pendidikan yang terbaik untuk mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita sebagai orang tua hendaknya sangat-sangat memperhatikan pendidikan putra-putri kita. Bagaimanapun juga tanggung jawab pertama dan utama terhadap masa depan putra-putri kita adalah terletak pada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka di dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Baihaqi, di sana disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari lahir, mulai dari turun dari ayunan. Hadis ini menggambarkan bahwa pendidikan benar-benar dimulai dari basic keluarga. Bahkan ada satu hikmah mutiara yang luar biasa, al-ummu madrasatul ula. Wabil khusus seorang ibu, hasil dari didikan seorang ayah, seorang suami yang kemudian mewujudkan madrasatul ula, ibu-ibu yang luar biasa yang menciptakan generasi-generasi yang dahsyat di masa depan mereka. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu komponen lembaga pendidikan sebagai basis keilmuan. Tentu sebagai orang tua tidak jarang memilihkan putra-putrinya ya memiliki pendidikan di lembaga pendidikan yang bonafit. Tapi kadang-kadang jarang orang tua yang lebih mengedepankan sudahkah lembaga pendidikan yang kita tuju untuk putra-putri kita menjamin iman dan takwa mereka. Maka hendaknya orang tua yang bijaksana, karena kesibukan kita dengan aktivitas kita mencari nafkah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu kita titipkan putra-putri kita kepada lembaga pendidikan yang representatif, lembaga pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di masa depan mereka jadi apapun, mereka akan menjadikan iman dan takwa sebagai dasar hidup mereka. Inilah jamaah sekalian, sehingga sering kita sampaikan seimbang di dalam memberikan pendidikan putra-putri kita. Bahkan kalau perlu agama yang kita dahulukan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Utamakan akhiratmu walaupun juga jangan lupakan duniamu. Artinya di mana kita akan meletakkan, menitipkan putra-putri kita di lembaga pendidikan, tentu yang pertama dan utama yang harus jadikan pertimbangan kita adalah sudahkah di lembaga pendidikan tersebut Islami, imani, mendidik agama, sehingga nanti akan menjamin putra-putri kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, yang menjadi aset buat kita di masa depan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu komponen yang ketiga yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, yaitu pendidikan di lingkungan masyarakat mereka. Kita tahu jamaah sekalian bahwa lingkungan ini bisa diartikan melalui pergaulan-pergaulan mereka yang sangat-sangat membutuhkan monitoring orang tua, di samping juga bersinergi dengan guru lembaga pendidikan yang benar-benar bekerja sama dengan orang tua mereka. Dan yang kedua adalah kita awasi media-media yang mereka pakai, media yang mereka gunakan, baik media sosial, media elektronik atau media-media yang lain yang cepat atau lambat, terasa ataupun tidak, kita sadari atau tidak,
media-media tersebut akan sangat berpengaruh secara signifikan di dalam merubah perilaku dan sikap anak-anak kita sekalian. Untuk itu jamaah rahimakumullah, marilah kita benar-benar mengawasi anak-anak kita setelah mentarbiyah putra-putri kita, lalu kemudian memberikan qudwah, memberikan uswah kepada putra-putri kita. Kalau kita menyuruh anak-anak kita untuk mengaji, mungkin kita juga insya Allah sudah memberikan teladan kepada mereka untuk juga mengaji. Atau bisa juga dengan kesadaran memuji mereka, bahwa mereka yang sudah ahlul Quran, banyak anak-anak kita yang sudah ahlul Quran, bacaannya bagus, tidak ada salahnya sebagai orang tua memberikan atensi, memberikan rewet, memberikan pujian-pujian yang pada akhirnya mereka akan menjadi generasi-generasi Qur'ani, di samping juga ilmunya, pengetahuannya yang nanti akan mendukung masa depan mereka, sehingga akan menjadi penerus generasi bangsa, berguna untuk bangsa, agama dan negara. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada akhirnya jamaah dalam mendidik putra-putri kita, menitipkan putra-putri kita di dalam lembaga pendidikan ini, ada satu pepatah yang sangat indah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ada syarat-syarat yang anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang berguna untuk dunia dan akhirat mereka. Yang pertama adalah dzakain, memerlukan kecerdasan, kepekaan, wa hirsin, kesabaran. Kesabaran dalam arti ketelatenan. Telaten orang tua memilihkan lembaga pendidikan, memilihkan lembaga-lembaga atau media-media, pergaulan-pergaulan yang benar-benar akan mengejawantahkan akhlakul karimah mereka. Wastibarin, dan kesabaran. Yang ketiga, kesabaran dalam arti sabar di dalam menyikapi putra-putri kita. Ingat, mereka adalah sesama hamba Allah seperti kita, yang tentu saling sharing, saling memberikan nasihat, memberikan ingatan-ingatan, memberikan satu masukan-masukan untuk sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan di dalam segala aspek kehidupan. Kemudian wabul ghatin, tentu membutuhkan satu bekal. Jadi kalau kemudian kita memberikan pendidikan putra-putri kita, kadang-kadang memerlukan biaya, maka biaya itu wabul ghatin, insya Allah sebagai infak jariyah li'ilai kalimatillah, yang insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa irsyadi ustadzin. Yang berikutnya, yang kelima adalah petunjuk guru. Artinya memilih guru, memilih lembaga pendidikan yang benar-benar ustadz ini, guru ini, muallim ini benar-benar menjadi panutan, teladan. Sehingga ustadz di dalam bahasa Arab, muallim di dalam bahasa Arab, ya ternyata di dalam bahasa Indonesia disebut dengan guru. Artinya yang bisa digugu lan ditiru. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang keenam, syarat mendapatkan anak-anak kita ilmu yang bermanfaat adalah watuli zamanin. Tentu di dalam menuntut ilmu ini tidak sedikit masanya. Tidak cukup kita memberikan pendidikan, katakanlah di SDI Darut Taqwa hanya 6 tahun saja. Bisa jadi nanti setelah 6 tahun itu mereka entah sekolah di mana, pergaulannya bagaimana, sehingga kadang-kadang kalau tidak kita monitoring benar-benar, mereka akan terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang salah terhadap teman-teman mereka. Untuk itu jamaah sekalian, pada akhirnya monggo kita semuanya menyadari, dan saat ini apalagi di masa-masa pandemi ini yang sering masih juga melaksanakan pendidikan secara daring, ini benar-benar Allah ingin menunjukkan kepada kita, beginilah beratnya pendidikan sebagai orang tua terhadap putra-putrinya yang senantiasa mengawasi, memberikan pembelajaran secara langsung ya di rumah-rumah kita, dan disinilah menggambarkan betapa kita benar-benar menunjukkan sumbangsih kita sebagai orang tua, dan insya Allah inilah yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yang akan memberikan rumah tangga kita yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumah yang laksana surga, rumah yang menghantarkan kita, putra-putri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia kita serta bahagia di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya min ahlil muttaqin wa min ahlil mu'minin ka qaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sekali lagi jamaah sekalian, menggarisbawahi pada khutbah yang pertama, maka khutbah yang kedua kali ini saya mensinyalir firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Secara tersirat ayat ini mengajak kita jamaah sekalian, kita diperintahkan Allah untuk beriman bertakwa ini dalam rangka untuk kepentingan kita meraih ridho Allah, merengkuh kebahagiaan kita di masa depan kita. Karena kita tidak tahu kapan dengan cara apa Allah akan memanggil kita, masa depan kita bagaimana, dan tentu persiapannya diberikan program oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kurikulum yang bernama keimanan dan ketakwaan ini. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, wal yattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sekali lagi bertakwa kepada Allah, karena semua yang kita lakukan akan mendapatkan sharing dari Allah, akan di-share oleh Allah, akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemberitaan Allah itu satu pun tidak ada yang hoak. Semua berita Allah pasti hak, dan inilah yang menjadikan pegangan kita agar kita kemudian senantiasa mendasari hidup kita, keluarga kita, putra-putri kita dengan dasar-dasar tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah diri kita, keluarga kita semuanya diberikan sehat dan afiat sekeluarga dan bahagia dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma hassil maqasidana wa hassin akhlaqana ya Allah wa sahih ajsadana wa taqabbal du'aana wa taubatana wa tammim taqsirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah salat Jum'ah Masjid Darut Taqwa, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil sunnah wa ahlil hidayah wa ahlil ibadah wa ahlil rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahlil sihhah wal afiyah wa ahlil sihhah wal afiyah wa ahlil salamah wa ahlil karamah wa ahlil istiqamah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.